Hai kalian. Halo. WhatsApp. Udah pada kerja nih, gimana nih Yon? Di tempat kerja tuh gimana sekarang? Ya kalau gue sih ya sumpah lagi banyak-banyaknya kerjaan, apalagi kan di pandemi pada di online semua, jadi kayak pusing gitu sih. Gimana nih kabar-kabar kalian? Pada sehat-sehat ya? Iya nih Sehat dong. Sehat. Alhamdulillah sehat sih. Gue tempat kerjanya gimana nih? Biasa, ya sibuk juga, padat juga semuanya, banyak banget tugas-tugas yang masih numpuk. Mana WFH kan kayak mendingan tidur daripada ngerjain nggak sih? Iya, emang lu ya dari dulu pas kuliah gitu mulu, tapi nggak Iya apa-apa. sih emang. Gak apa-apa. Udah keren banget jadi HRD di perusahaan terkenal di Indonesia. Hey, Iwan gimana Wan? Gue mau nanya nih mengenai si Iwan nih. Nah, gue sih masih biasa-biasa aja sih, ngikutin aja lah atasan maunya gimana, ya udah kita ikutin gitu aja. Ya, gimana Dia Ring? mau apa tadi, Ring? Oh ya, itu jadi yang project kita tuh yang kemarin yang pengen dikerjain, yang webinar internasional, kan itu cita-cita mulia kita tuh yang pas mau wisuda tuh. Ya nggak sih, kita ngadain. Itu gimana nih kelanjutannya, mau ngangkat materi tentang apa nih? Apa ya? Jujur Banyak sih sebenarnya mau diangkat. Jujur nih gue masih bingung banget. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita angkat kan, tapi karena kita lagi stres nih, gimana kalau enggak kita bikin tentang workplace well-being, gimana tuh? Sabi Boleh tuh. kali tuh. Iya benar-benar. Sabi sih. Itu kayak gimana? Iya kan, Sabi kan? Soalnya workplace well-being itu kan bisa menjadi kayak penyumbang utama gitu loh buat peningkatan kinerja semua karyawan. Terus juga kita kan kayak fresh graduate kan yang udah jadi karyawan kan, kita bisa tahu juga gitu kan kayak gimana sih workplace well-being itu jadi faktor yang besar menciptakan employee engagement dan segala macam gitu sih. Iya benar-benar juga. Gue juga pernah baca nih, workplace well-being itu kayak keadaan tuh di mana seseorang merasakan rasa sejahtera gitu. Jadi orang tuh dari kondisi psikologisnya itu ngerasa baik, terus kontribusi sosialnya dengan lingkungan tempat kerjanya juga baik, itu penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja kayak atasan sama bawahan, apa teman-teman yang sejajar juga, pokoknya enak lah gitu. Nih gue juga pernah baca nih, ada menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kesejahteraan pekerja atau buruh, itu tuh merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmania dan rohaninya, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi gitu. Oh iya, jadi gue juga ingat materi yang pernah disampaikan nama Bu Lutfi, kayaknya kalau nggak salah tokohnya itu Dana dan Griffin deh. Iya benar, yang itu. Pernah tuh dijelaskan sama Bu Lutfi kalau workplace well-being itu adalah kesehatan fisik dan kesehatan psikis pada seseorang pekerja gitu, yang menggambarkan bagaimana sih identifikasi sehatnya dia atau sakitnya dia secara fisik maupun emosionalnya gitu. Jadi kayak kalau kita angkat sekarang lumayan jauh lebih bagus ya, karena kan kita lihat kayak banyak banget tekanan di pekerjaan di tempat kerja kita masing-masing gitu. Itu waktu itu gue pernah bikin waktu ada tugasnya Bu Lupi, jadi ada satu jurnal gitu gue pernah baca. Jadi itu ada aspek utama workplace well-being. Dia itu menurut Dana tahun 1999. Itu pertama ada life non-work satisfaction, kalau nggak salah. Yang pertama itu dia keadaan yang menggambarkan tentang kesenangan individual yang meliputi kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial, kehidupan berkeluarga, kesenangan berkreasi, keadaan spiritual, serta kesejahteraan lain dalam kehidupan di luar lingkungan kerja. Nomor 2 nih, namanya work job related satisfaction. Itu kepuasan karyawan terhadap variabel-variabel yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, variabel ini tuh puas atau tidak puasnya terhadap upah, misalnya peluang promosi, kondisi tempat kerja, sama teman-teman kerja gitu.
Atau yang terakhir nih ada namanya general health. Jadi kesehatan secara umum yang merupakan subkomponen workplace well-being yang merupakan kombinasi antara indikasi kesehatan mental atau psikologi yang berdampak pada frustasi dan kecemasan serta kesehatan fisik atau fisiologis yang berdampak pada gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kondisi jantung, dan kesehatan fisik secara umum gitu. Oh gitu, iya bisa tuh. Tapi ada juga sih, gue pernah baca waktu itu ada tokoh lain kayak di page 2005 itu dia juga bilang kalau ada aspek lain juga kayak core affect, yaitu core affect itu keadaan yang mencakup rasa nyaman atau nggak nyamannya bercampur dengan passion yang mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, di core affect itu dia punya 2 indikator utama. Yang pertama itu ada job satisfaction. Job satisfaction itu kepuasan kerja, salah satu sikap umum seorang individu ya, seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja itu dia itu kayak evaluasi yang menggambarkan perasaan sikap senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja gitu. Yang kedua itu tentang work related effect. Work related effect itu dia lebih ke efek kesejahteraan psikologis pada karyawan di tempat kerja. Dia juga didasarkan pada pengalaman subjektif yang terjadi. Efek tersebut ada 2 efek, yaitu efek negatif dan positif. Efek negatifnya itu dimensi umum dari distress subjektif kayak marah, jijik, mencibir, rasa bersalah, ketakutan, dan depresi. Sedangkan efek positifnya itu mencerminkan tingkat energi dari individu kayak kegembiraan dan antusiasme seorang karyawan gitu sih. Oh iya, Mue. Gue ngelanjutin lagi nih, Mue. Selain ada core effect, ada juga work value. Work value itu adalah suatu yang terkandung dalam pekerjaan yang mencakup nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik itu yang pertama itu ada 1 tanggung jawab dalam bekerja, yaitu kewajiban seseorang untuk melakukan fungsi yang diberikan padanya sesuai dengan kemampuan dan arahan. Terus selanjutnya itu ada makna pekerjaan. Makna pekerjaan di sini merupakan pilihan dan pengalaman individu dengan konteks organisasi dan lingkungan di mana individu bekerja. Nah, di individu itu kayak memiliki makna terhadap pekerjaan, akan memiliki tujuan dan bekerja, serta memiliki keterlibatan dalam membangun komunitas dan dalam bekerja. Terus yang ketiga ada juga kemandirian dalam pekerjaan, yaitu merupakan perasaan individu bahwa ia dipercayai untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri tanpa petunjuk dari manajemen. Jadi karyawan ini itu membutuhkan otonomi di tempat kerja, karena kebanyakan individu itu cenderung kayak susah lah gitu kalau untuk kerja diawasin gitu, jadi kerjanya nggak maksimal. Terus yang keempat ada penggunaan kemampuan dan pengetahuan dalam bekerja. Ya, di sini tuh maksudnya itu pekerja diharapkan memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan serta menggunakan kemampuannya dalam bekerja. Selain itu ada juga perasaan berprestasi dalam bekerja. Jadi setiap pekerjaannya dan tugas yang diberikan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan setelah diberikan kayak penghargaan gitu, jadi karyawan itu ngerasa senang kayak gitulah. Oh iya bener, tadi tuh sehubungan Mbak Iwan ya, tadi dia menemu di internet kalau yang work value-nya itu ada juga tuh yang nilai ekstrinsiknya, kalau nggak salah ada 8 deh. Salah satunya tuh kayak penggunaan waktu sebaik-baiknya, di mana karyawan ya emang harus bisa bagi waktu kayaknya sih dari pekerjaan kantor sama pekerjaan rumah, apalagi kan kita tahu kalau kerjaan kita sangat banyak kita, jadi kayak emang sekitar 10 bisa bagi waktu sebaik-baiknya. Terus yang kedua itu ada kayak kondisi kerja. Kalian pasti ngerasa nggak sih kalau kondisi kerja kita tuh, tempat kerja itu berpengaruh juga sama kesehatan kita, sama kesehatan psikologi gitu. Tahu nggak sih? Iya. Itu masih ada boneka yang itu tuh yang biasa dibawa sama dosen baru kita tuh, siapa lagi namanya? Aduh lupa sih, kita masih itu kayak ada supervisi kalau nggak salah. Kalau supervisi itu setahu gue ya itu kayak perlakuan atasan gitu kepada bawahannya. Terus kayak peluang promosi, tentang bagaimana tuh kayak pemberian kepada karyawan-karyawan, kalau wah kayak kita diberikan hadiah nih, mungkin pada saat ini karyawan butuh itu gak sih kalau untuk diberikan
kayak promosinya juga atau penghargaan lah istilahnya, terus kayak pengakuan kinerja yang baik gitu. Jadi kayak keinget nih pas yang masa kita kuliah tuh kalau dapat nilai yang bagus gitu kita kayak diberi tepuk tangan, jadi kayak bahagia nggak sih? Sekarang dah. Terus yang keenam tuh kayak ada penghargaan sebagai individu gitu di tempat kerja. Jadi kayak mungkin orang-orang pekerja saat ini membutuhkan penghargaan gitu kalau dia sedang bekerja sini, dan tentunya yang paling penting sini menurut gue uang sih. Ya gimana ya, kita kerja butuh untuk uang kan, untuk melanjutkan hidup, untuk jalan-jalan lah, untuk privat secara positif. Jadi kita bisa menyenangkan diri itu. Sedangkan kalau workplace well-being setahu gue kalau orang memandang uang tuh kayak adanya kepuasan gitu karyawan terhadap upah yang kita terima. Kalau pasti gaji kalian tinggi-tinggi ya, seneng gak sih? Seneng ya lumayan deh, tapi tekanan kuat juga ya. Parah sih, lumayan ya 50-50 lah. Sama tuh di tempat kerja gue tuh yang paling kenapa gue seneng kayak keamanannya gitu sih. Itu sama juga yang kayak value-nya yang di bagian ekstrinsiknya tuh keamanannya suka bagus banget. Jadi kayak kita kayak ngerasa aman gitu di tempat kerja gitu. Nah, bisa tuh. Gue juga baru banget nih cari-cari, baru baca. Jadi menurut Dana tahun 99, beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi WWB atau workplace well-being itu ada beberapa nih. Pertama, work setting. Itu pengaturan tempat kerja dengan memperhitungkan keselamatan kerja, kenyamanan tempat kerja, keadaan psikologis, serta hubungan antar karyawan dalam lingkungan kerja. Terus yang gue tahu nih, budaya organisasi juga termasuk penentu penting keselamatan dan kesehatan karyawan. Untuk itu, work setting itu bagian integral dari setiap perusahaan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja itu. Terus yang kedua, ada namanya personality trait. Jadi personality trait itu adalah kontrol pribadi atas kehidupan individu yang memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan. Kontrol pribadi itu tuh fungsi kontrol objektif yang dirasakan secara umum. Kontrol yang dirasakan secara umum biasa juga disebut sebagai locus of control internal, yaitu individu yang percaya pada perilakunya sendiri dan menentukan apa yang akan dia kerjakan gitu. Terus ada yang namanya occupational stress. Jadi ini tuh pengaruh stres itu tuh merupakan komponen penting dan masalah utama yang mengancam kesehatan individu, organisasi, juga kemasyarakatan. Makanya dalam organisasi itu stres biasa dikenal dengan sebutan occupational stress, yaitu stres yang terjadi dalam sistem kompensasi pekerja. Terus habis itu ada lagi karakteristik pribadi. Jadi tingkat workplace well-being ini seseorang kemungkinan akan banyak berpengaruh oleh karakteristik seseorang itu. Jadi bisa karena faktor jenis kelamin, umur, kepribadian, gen, dan kemampuannya. Banyak dari karakteristik individu itu jelas terkait satu sama lain. Kepribadian seseorang misalnya mungkin berhubungan dengan komponen genetik kesejahteraan. Jadi beberapa karakteristik individu mungkin berkolerasi dengan fitur pekerja tertentu yang dapat mempengaruhi workplace well-being yang mereka rasakan. Terus terakhir nih, ada karakteristik pekerjaan dan tempat kerja. Jadi sebuah literatur secara luas membahas tentang karakteristik pekerjaan apa saja yang dapat mempengaruhi workplace well-being. Jadi karakteristik pekerjaan tersebut adalah job demand atau tuntutan pekerjaannya, berat atau enggaknya, variasi peluang untuk job control, kejelasan lingkungan, peluang untuk menggunakan keterampilan, supervisi pendukung, peluang untuk kontak personal, keadilan, upah, lingkungan fisik, dan lain-lain. Jadi banyak dari karakteristik pekerjaan ini yang sudah diakui dalam kebijakan dan pedoman bagi suatu perusahaan dalam menerapkan kebijakan tentang karyawan gitu. Jadi gimana? Kita ngangkat mau bahas itu aja gak sih? Iya sih, boleh sih. Kayak, kita juga udah punya materinya kan, kayak udah saling tahu gak sih? Dan juga kayak bener-bener banget gitu sama kehidupan kita sebagai pekerja saat ini, kayak kita butuh tempat yang layak, kita kayak bagaimana biar kita lebih peduli dan orang tempat kita, ya guys. Iya sih, relate banget sih sama keseharian kita ya kan. Tentunya Ya, kalau gue jadi dapat banyak insight juga tuh. Jadi ntar gue bisa ngukur juga nih pekerjaan gue yang sekarang nih, gue udah rasa nyaman apa enggak sih? Apakah gue ngerasa kayak sejahtera apa gimana gitu? Bisa gue ukur juga nanti ini. Ya udah, nanti kalau kita ngangkat materi ini ya, ini kayaknya bakalan apa ya, engagement itu tinggi banget ya, bakal banyak orang yang tertarik. iya kita coba aja benar.
Nanti kita diskusi lagi nggak sih di next? Ntar kita janjian lagi ya. Oke, setuju. Kita Gimana? nanti kita diskusin tentang cari. Jadi gini aja, kita cari pemateri ini. Kira-kira siapa yang paling Boleh. ya, dan juga dia punya kayak apa ya, nilai jual gitu yang lebih tinggi, dan sehingga nanti orang-orang di webinar internasional kita ini bakal banyak yang ikut. Ya, kan? Boleh. Iya, Bagus tuh, benar-benar. sih. Pasti datang ke rumah. Jadi kayak kita sabar. Ya udah. Kita dapat insight lebih gitu ya gak sih? Oke. Oke. Sip. Kalian sehat-sehat ya di tempat kerja ya. Nanti kita Sehat-sehat ya, guys. siap-siap reuni Asik yang semua. asik. Bye bye.